Bab 10. Penutup. Dampak pada sistem sosial budaya. 1. Pengantar. Secara etimologis, dampak berarti pelanggaran, tubrukan, atau benturan. Oleh karena itu, dampak pada sistem sosial budaya dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap sistem sosial budaya, tubrukan terhadapnya ataupun benturan. Hal itu berarti bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu, terjadi masalah-masalah yang mengganggu berfungsinya sistem sosial budaya tersebut. Hal itu akan dibahas dalam subbab ini dengan mempergunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis berarti penggunaan konsep-konsep dasar sosiologis untuk menelaah suatu gejala tertentu. Konsep-konsep dasar tersebut menyangkut seluruh proses pergaulan hidup dalam wadah-wadah tertentu. Misalnya, dalam sistem kemasyarakatan tertentu, di dalam wadah tersebut berkembang bermacam-macam konsep dasar sosiologi, seperti interaksi sosial, kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan dan wewenang, maupun perubahan-perubahan sosial. Secara sosiologis, di dalam setiap sistem kemasyarakatan terjadi hubungan antar pribadi, antar kelompok, maupun antara pribadi dengan kelompok, dan sebaliknya. Hubungan tersebut disebut interaksi sosial, yang menyangkut proses saling pengaruh-mempengaruhi antara pihak-pihak yang berinteraksi tersebut. Apabila terjadi interaksi sosial yang berulang kali, sehingga menimbulkan pola tertentu, maka akan timbul kelompok sosial. Kelompok sosial tersebut merupakan himpunan atau kesatuan orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang sedemikian eratnya, sehingga masing-masing anggota kelompok merasa menjadi bagian dari kelompok sosial sebagai suatu kesatuan yang utuh. Kehidupan berkelompok di dalam kelompok-kelompok sosial tersebut cenderung menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan tadi merupakan hasil karya, hasil cipta, dan hasil rasa yang kesemuanya didasarkan pada karsa. Hasil karya merupakan bagian kebudayaan yang dinamakan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan material. Hasil cipta, hasil rasa, dan karsa merupakan kebudayaan spiritual atau kebudayaan imaterial. Hasil cipta menimbulkan ilmu pengetahuan, hasil rasa menimbulkan kesenian, sedangkan karsa menghasilkan kaidah-kaidah atau norma-norma. Sistem norma-norma di dalam masyarakat merupakan patokan untuk berperilaku secara pantas, behoorlijk. Norma-norma tersebut merupakan patokan perilaku yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yang kesemuanya mempunyai wadah tertentu, yang di dalam sosiologi dinamakan lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan, social institution. Norma-norma yang menjadi patokan perilaku manusia menimbulkan penilaian atau penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu pula. Penilaian atau penghargaan tersebut menimbulkan lapisan-lapisan sosial di dalam masyarakat. Artinya, pihak-pihak yang memiliki hal-hal yang dihargai oleh masyarakat lazimnya menduduki posisi-posisi tertinggi di dalam sistem lapisan sosial yang dinamakan stratifikasi sosial. Orang-orang yang menduduki posisi tertinggi di dalam sistem stratifikasi sosial adalah mereka yang biasanya mempunyai kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan merupakan kemampuan yang ada pada pihak-pihak tertentu sehingga dapat mempengaruhi pihak lain untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki pemegang kekuasaan. Apabila kekuasaan tersebut diakui oleh masyarakat, maka kekuasaan tadi menjadi wewenang. Demikianlah secara garis besar kehidupan bersama yang berproses di dalam suatu wadah yang disebut sistem kemasyarakatan. Setiap gejala yang dijelaskan di muka saling berkaitan dengan eratnya, sehingga terjadi pula proses saling pengaruh-mempengaruhi. 2. Sistem kemasyarakatan dan sistem sosial budaya. Sistem kemasyarakatan mencakup berbagai bidang kehidupan yang merupakan subsistem, oleh karena menjadi bagian dari suatu kesatuan yang menyeluruh. Biasanya, subsistem tersebut adalah sebagai berikut. 1. Subsistem politik. 2. Subsistem ekonomi. 3. Subsistem sosial. 4. Subsistem budaya. 5. Subsistem pertahanan keamanan. 6. Subsistem hukum. Subsistem-subsistem tersebut saling berkaitan secara fungsional, oleh karena menjadi wadah dan proses yang mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Salah satu faktor yang mempertahankan integrasi sistem kemasyarakatan adalah
subsistem tertentu, misalnya subsistem pertahanan keamanan dan subsistem hukum. Subsistem tersebut sesuai dengan fungsinya dapat disebut intersubsistem. Visualisasinya adalah sebagai berikut. Dalam visualisasi, menurut pemahaman pembaca adalah sebagai berikut. Tampak sebuah lingkaran besar dibagi menjadi 4 buah sudut siku-siku. Masing-masing di dalamnya terdapat 3 lapisan. Pada lapisan kuarter 1 yang terletak di sebelah kiri atas, yang terluar adalah 1A. Bidang kehidupan politik murni. 1B. Bidang kehidupan politik yang diatur pertahanan keamanan. 1C. Bidang kehidupan politik yang diatur hukum. Pada kuarter kedua yang terletak pada sebelah kanan atas, 2A pada lapisan terluar merupakan bidang kehidupan ekonomi murni. 2B bidang kehidupan ekonomi yang diatur pertahanan keamanan. Dan 2C pada lapisan terdalam, yaitu bidang kehidupan dan ekonomi yang diatur hukum. Kuarter ketiga terletak pada bagian kanan bawah. Pada lapisan terluar adalah 3A, yaitu bidang kehidupan sosial murni. Lapisan kedua menuju ke dalam adalah 3B, bidang kehidupan sosial yang diatur pertahanan keamanan. Dan bagian ketiga adalah 3C, bidang kehidupan sosial yang diatur hukum. Dan kuarter yang keempat terletak pada sebelah kiri bawah, yaitu 4A, bidang kehidupan budaya murni, terletak paling luar. 4B, bidang kehidupan budaya yang diatur pertahanan keamanan. Dan 4C, bidang kehidupan budaya yang diatur hukum. Pada visualisasi tersebut di atas, diadakan pembedaan yang relatif tegas antara subsistem sosial dengan subsistem budaya. Namun, dalam pembicaraan mengenai dampak, kedua subsistem tadi digabungkan dan diberi nama subsistem sosial budaya. Ruang lingkup subbab ini akan dibatasi pada pendekatan sosiologis terhadap hubungan antara subsistem sosial budaya dengan pembangunan serta dampaknya. Subsistem sosial budaya merupakan struktur dan proses dalam suatu wadah tertentu yang mempunyai unsur-unsur pokok. Unsur-unsur pokok tersebut adalah sebagai berikut. A. Kepercayaan yang merupakan pemahaman terhadap semua aspek alam semesta yang dianggap sebagai suatu kebenaran mutlak. B. Perasaan dan pikiran, yakni suatu keadaan kejiwaan manusia yang menyangkut keadaan sekelilingnya, baik yang bersifat alamiah maupun sosial. C. Tujuan yang merupakan suatu cita-cita yang harus dicapai dengan cara mengubah sesuatu atau mempertahankannya. D. Kaidah atau norma yang merupakan pedoman untuk berperilaku pantas. E. Kedudukan dan peranan. Kedudukan status merupakan posisi-posisi tertentu secara vertikal, sedangkan peranan, role, adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik secara struktural maupun prosesual. F. Pengawasan yang merupakan proses yang bertujuan untuk mengajak, mendidik, atau bahkan memaksa warga masyarakat untuk menaati norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. G. Sanksi, yakni persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu. Persetujuan terhadap perilaku tertentu dinamakan sanksi positif, sedangkan penolakannya dinamakan sanksi negatif yang mencakup pemulihan keadaan, pemenuhan keadaan, dan hukuman dalam arti yang luas. H. Fasilitas yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai yang telah ditentukan terlebih dahulu. I. Kelestarian dan kelangsungan hidup. J. Keserasian antara kualitas kehidupan dengan kualitas lingkungan. Secara makro, unsur-unsur pokok tersebut di atas juga akan dapat dijumpai pada bentuk-bentuk atau wadah-wadah kehidupan lainnya. Misalnya, di dalam suatu keluarga batih yang juga merupakan subsistem sosial budaya, penjabarannya adalah sebagai berikut. A. Adanya suatu kepercayaan bahwa terbentuknya keluarga batih merupakan kodrat alamiah. B.
adanya perasaan dan pikiran tertentu dari seorang anggota keluarga Batih terhadap anggota lainnya yang mungkin terwujud dalam rasa saling menghargai, bersaing, dan seterusnya. C. Tujuan adanya keluarga Batih adalah antara lain agar manusia mengalami sosialisasi dan mendapatkan jaminan akan ketentraman hidupnya. D. Setiap keluarga Batih mempunyai norma-norma yang mengatur hubungan antara suami dengan istri, anak-anak dengan ayah dan ibunya, dan seterusnya. E. Setiap anggota keluarga Batih mempunyai kedudukan dan peranan masing-masing, baik secara internal maupun eksternal. F. Di dalam setiap keluarga Batih lazimnya terdapat proses pengawasan tertentu yang semula datang dari orang tua yang dipengaruhi oleh pola pengawasan yang ada di dalam masyarakat. G. Sanksi-sanksi tertentu juga dikembangkan di dalam keluarga Batih yang diterapkan kepada mereka yang berbuat benar atau salah. H. Sarana-sarana tertentu juga ada pada setiap keluarga Batih. Umpamanya, sarana untuk mengadakan pengawasan, sosialisasi, dan seterusnya. I. Setiap keluarga Batih mempunyai konsep kelestarian dan kelangsungan hidup. Kelestarian tidak mungkin berdiri sendiri, oleh karena senantiasa berpasangan dengan perkembangan. Dalam hal ini kelangsungan hidup, kelestarian merupakan aspek stabilitas kehidupan manusia, sedangkan kelangsungan hidup merupakan pencerminan dinamika. J. Keserasian antara kuantitas dengan kualitas hidup juga ada pada keluarga Batih. Oleh karena kuantitas merupakan pencerminan nilai kebendaan, materialisme, sedangkan kualitas merupakan pencerminan nilai keakhlakan, spiritualisme. 3. Indikator perubahan. A. Tema pokok analisa sosiologis terhadap perubahan sosial. Semenjak timbulnya sosiologi modern, masalah perubahan sosial telah menjadi sorotan yang penting bagi para sosiolog. Hal itu antara lain disebabkan oleh karena sosiologi modern dilahirkan dalam masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami perubahan pada unsur-unsur tradisional, sehingga para sosiolog pada waktu itu menaruh perhatian besar pada proses-proses perubahan tersebut. Pada masa itu, masalah-masalah pokok yang menjadi pusat perhatian para sosiolog adalah sebagai berikut. 1. Kecenderungan-kecenderungan umum perubahan suatu masyarakat sebagai keseluruhan atau kesatuan yang utuh. Hal-hal itu dikembangkan oleh para sosiolog yang berorientasi pada perkembangan masyarakat secara evolusioner, misalnya Comte, Spencer, Hobhouse, dan lain-lain. Asumsi dasarnya, setiap masyarakat mengalami perubahan hidup melalui tahap-tahap tertentu yang mulai dari tahap bersahaja untuk meningkat ke tahap madya dan modern yang merupakan masyarakat industrial sekuler. Sejalan dengan teori-teori evolusioner tersebut, berkembang pula teori-teori yang berpandangan bahwa setiap masyarakat mengalami proses yang mengikuti suatu lingkaran tertentu yang dimulai dengan kelahiran, dilanjutkan dengan perkembangan atau pertumbuhan, dan diakhiri dengan kematian masyarakat tersebut. Misalnya Pareto, Mosca, dan lain-lain. 2. Perkembangan suatu tipe masyarakat tertentu yang lazimnya berorientasi pada masyarakat-masyarakat di Eropa dan Amerika Utara. Pemuka-pemuka aliran ini biasanya berusaha untuk menciptakan konsep-konsep umum mengenai sistem sosial budaya maupun mekanisme perubahan yang tidak hanya dapat diterapkan pada masyarakat-masyarakat di Eropa dan Amerika Utara, akan tetapi juga pada masyarakat-masyarakat lainnya, misalnya Max Weber Mannheim dan lain-lain. 3. Pemusatan perhatian terhadap sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dan pengaruh perubahan sosial terhadap masyarakat maupun bagian-bagiannya, misalnya MacIver. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa pusat perhatian terhadap perubahan sosial secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori pokok, yakni 1. Analisa terhadap masyarakat-masyarakat secara menyeluruh, makro. 2. Studi komparatif terhadap berbagai masyarakat dengan peradabannya, makro dan mikro. B. Masalah-masalah pokok studi terhadap perubahan. Ada kecenderungan untuk mempertentangkan perubahan dengan stabilitas. Hal mana sebenarnya kurang tepat. Kalau berdasarkan pengamatan tertentu dikatakan bahwa suatu lembaga sosial tertentu bersifat stabil selama jangka waktu tertentu, maka hal itu tidak harus berarti lembaga sosial tersebut sama sekali tidak mengalami perubahan. Perubahan pasti telah terjadi, walaupun mungkin tidak dapat diamati dengan seksama. Oleh karena, untuk mempelajari terjadinya perubahan atau tidak, diperlukan jangka waktu tertentu dan penerapan studi perbandingan antara masa lalu dengan masa kini.
Lagi pula perlu dicatat bahwa stabilitas tidaklah identik dengan keketatan atau kekakuan. Setiap masyarakat pasti pernah mengalami perubahan walaupun perubahan tersebut ruang lingkupnya tidak terlalu luas. Hal itu disebabkan oleh karena tidak adanya masyarakat yang hidup secara terisolasi dalam arti yang mutlak. Di samping itu, kebutuhan maupun kepentingan masyarakat senantiasa berkembang terus, sehingga diperlukan perubahan agar kebutuhan dan kepentingan tersebut dapat dipenuhi secara wajar. Atas dasar pemikiran bahwa perubahan sosial merupakan peristiwa yang pasti terjadi dalam setiap masyarakat, maka di dalam studi-studi sosiologis mengenai perubahan, senantiasa ada pusat perhatian terhadap masalah-masalah pokok sebagai berikut. 1. Sampai sejauh manakah perubahan-perubahan menjadi hakikat dari setiap masyarakat? 2. Ciri-ciri umum apakah yang merupakan karakteristik perubahan tersebut? 3. Bagaimanakah cara mengadakan studi perbandingan perubahan? Poin 1. Aspek-aspek manakah dari perubahan yang dapat diperbandingkan? Poin 2. Apakah lebih baik meneliti perubahan dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh? Poin 3. Apakah lebih baik meneliti perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial tertentu dan unsur-unsur sosial lainnya? 4. Bagaimanakah hubungan antara perubahan-perubahan yang terjadi pada pelbagai unsur masyarakat? 5. Bagaimanakah hubungan antara perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat dengan perubahan pada masyarakat lain-lainnya? C. Faktor penyebab perubahan dan indikatornya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam suatu masyarakat yang dengan sendirinya mencakup subsistem sosial budayanya mungkin berasal dari dalam masyarakat itu sendiri atau berasal dari luar. Perubahan yang terjadi tidak selalu merupakan gangguan bagi masyarakat yang bersangkutan. Kalaupun terjadi gangguan, maka proses yang kemudian terjadi biasanya akan dapat mengatasi hal itu. Dengan tepatnya, Eisenstadt mengatakan, "The impact of this impetus becomes especially acute when it disturbs on any given level of social organization, the exciting equilibrium among the aspiration and goals of individuals, the roles they are expected to perform and the resources at their disposal for the performance of these roles and for the implementation of the most important institutional and collective goals." Selanjutnya, Eisenstadt menyebutkan, "Thus, ecological, technological, and demographic change and the interrelation among them have been recognized in sociological research and analysis as some of the most important causes of social change. Each causes change in which balance between the distribution of manpower available and resources necessary for the performance of social roles and for the implementation of institutional goals. If the demographic and technological trends upset the balance between the aspiration of people and institutions from the point of view of the availability and distribution of resources, other forces change the aspiration and goals of the people participating in any given system. Here of special importance are changes in the spheres of culture and values, within which the creativity of human spirit and the unfolding of its potentialities attain their fullest manifestation and may influence the course of subsequent history. And in this sphere of the family within which the potentialities for creativity are first nurtured, developed, and the product of creativity transmit from generation to generation." Dengan demikian dapatlah dimengerti mengapa dalam studi-studi sosiologis faktor-faktor ekologis, teknologis, dan demografis dianggap sebagai penyebab terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat-masyarakat tertentu. Walaupun demikian, perlu dicatat bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan mungkin juga berasal dari bidang-bidang lainnya, misalnya bidang politik, hukum, kebudayaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa indikator terpenting dari terjadinya perubahan adalah adanya gangguan pada keserasian, distribusi sumber daya manusia, dan alam, sehingga mempengaruhi pelaksanaan peranan-peranan yang diharapkan. Misalnya ahli teknologi di bidang ilmu informatika dan komputer mungkin mengakibatkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan dalam bagian kerja masyarakat, sehingga timbul masalah pengangguran, oleh karena ada warga masyarakat yang terhalang dalam melakukan peranannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. 4. Dampak pembangunan. Pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Setidak-tidaknya pembangunan pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpinnya. Hal mana kemudian disusun dalam suatu perencanaan yang selanjutnya dilaksanakan.
Pembangunan tersebut mungkin hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja, namun juga mungkin dilakukan secara simultan terhadap berbagai bidang kehidupan yang saling berkaitan. Di samping tujuan-tujuan yang direncanakan dan dikehendaki, tidak mustahil pembangunan mengakibatkan terjadinya dampak pada subsistem-subsistem kemasyarakatan. Misalnya, pada subsistem sosial budaya. Dampak tersebut akan timbul apabila terjadi gejala-gejala sebagai berikut. 1. Rapidity of change. 2. Simultaneity of social, economic, and political change. 3. The dynamic nature of change among these levels. 4. The resulting loss of orientation on the part of both the masses and the elite. 5. Frustration engendered by the revolution of rising expectation. This is especially acute in the ex-colonial areas where the struggle for national independence involved the belief that independence would bring the millennium. 6. The ambivalence of the ruling elite in the new nation toward Eastern versus traditional indigenous values. 7. The challenge to the legitimacy of the nationalist elite by the continued existence of a traditional elite. 8. The elites need to make new promises to the masses when defaulting on the old. 9. The concession felt necessary to be made to widely held religious nation and canon. In Islamic states, the state must somehow be Islamic, for instance. 10. The search for internal scapegoats due to inability to bring about rapid economic development. Scapegoats are found in sectional interest minority groups and institutions which they might use, such as parties and the parliamentary process. 11. The search for external scapegoats found in confrontation or defensive postures against the former colonial power or against one of the first two worlds. 2. Problems of succession. The passing from the scene of the leadership which gained its charisma in the struggle for independence. New grounds for legitimacy are required. 13. Ambivalence caused by successes achieved by nations representing the alternative model of development to the one being followed. And Gracia, the influence of China on India. 14. Difficulty of distinguishing between Westernism and modernity. Anti-Western biases remain from the anti-colonial struggle. 15. The flaring up of countervailing tensions engendered by the continuation of the Cold War. Pendugaan terhadap terjadinya dampak pada dasarnya dapat ditelaah dari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut di atas, yang merupakan suatu daftar yang mungkin terjadi secara simultan. Suatu contoh terjadinya dampak tersebut adalah hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Gode terhadap dampak proses industrialisasi terhadap pola kehidupan keluarga yang merupakan unit terkecil dalam subsistem sosial budaya. Sebelum industrialisasi yang pada hakikatnya merupakan suatu bentuk pembangunan masuk, pola kehidupan keluarga berpusat pada keluarga batih dan hubungan kekerabatan yang erat dengan keluarga luas, extended family. Setelah terjadinya proses industrialisasi, maka timbul gejala-gejala sebagai berikut. 1. Freedom of marital choice with the following concomitant change. A. Marital bargaining is taken from the hands of elders. B. The young couple must be economically independent. C. The age of females at marriage is likely to drop in Japan, but to rise slightly in China and substantially in Arab countries and India. At a minimum, there develops the notion of a proper maturity at marriage for both. D. The pattern of class homogamy does not change readily. E. In cultures where there was nearly universal marriage, India, Japan, China, there may be a slight diminution in the percentage ever married. And F. Age discrepant marriages, e.a. between spouses of very different ages, diminish. 2. Marriages between close kin.
and gratia between Gaussians decrease. 3. The dowry or bridge price begins to disappear. 4th, illegitimacy rates increase in systems where most marriages have been consummated between children, and gratia, India but not in China and Japan. Since most civilizations which are not fully legitimate, the movement toward a conjugal system may, as in Japan, actually reduce the illegitimacy rate. 5th, concubinage and polygamy declined. 6th, theory cannot predict whether fertility in a conjugal system will be high or low, but fertility will be controlled in the interests of the couple and not of the kin group. Under industrialization, of course, the rate usually falls, and any movement toward a conjugal system reduces the size of household. Even in Africa, where possibly the marital fertility ratio may be increasing. 7th, infanticide decrease. Though we have no firm numerical data with which to measure its pace rate in those countries where it allegedly once excited, India, Japan, China, and the Arab world. 8. Matrilineal weakens. Although here our Western bias may exaggerate change in lower-caste Indian or Central African system, e.a. because the system seems strange, we are more alert to change in it. 9th, the divorce rate will be high, but the trend in any given culture will depend on its prior level. It may drop if the rate was already high and the new system yields some new elements of stability. And gratia, the removal of the Japanese parents in law right to send the bridge to her parents. 10th, remarriage after divorce or the death of one spouse becomes common in areas where it was rare. Here stereotypes confuse somewhat, since divorce was certainly more common in some countries, and gratia, China, than commonly supposed, as was remarriage of the widow or widower, as in China and Japan. 5. Penanggulangan dampak. Penanggulangan terhadap dampak pembangunan sangat penting, oleh karena para pelopor pembangunan maupun masyarakat yang sedang membangun menginginkan akibat-akibat yang positif dari pembangunan tersebut. Pembangunan untuk masyarakat mungkin merupakan suatu pembaharuan yang memerlukan difusi, yakni penyebaran unsur-unsur pembangunan tersebut sampai warga masyarakat memutuskan untuk menerimanya, adoption. Agar dampak pembangunan dapat ditekan serendah mungkin, proses adopsi unsur-unsur pembangunan harus mengikuti tahap-tahap tertentu yang menurut Goldthorpe adalah sebagai berikut. The adoption process, which involves both learning and decision making, is elaborated into 5 stages. 1. Awareness. 2. Interest. 3. Evaluation. 4. Trial. And 5. Adoption. Goldthorpe menambah dengan catatan sebagai berikut. The characteristic of the innovation matter, however, the innovation which are easily and quickly adopted tend to be those whose relative advantage over previously established methods is immediately obvious and a source of clear gain to the adopter. Readily adopted innovation are also those which are compatible with exciting values and past experience. And our example, readily adopted innovation, other things being equal, are those which are divisible. A user is more likely to give a new method a trial if he can do so on a small scale without committing all his resources to it. Innovation are less likely to be adopted if they involve going over completely to the new method without the possibility of a small-scale trial. Finally, new ideas are more readily adopted if they are communicable.